Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai 51. Ketika di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Apa artinya? Artinya, Yesus tidak hanya mengorbankan tubuhnya di kayu salib untuk keselamatan kita, tetapi juga menjadikan tubuhnya sebagai santapan rohani yang menguduskan, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan kekal. Dan ini terjadi bila kita menyantap tubuhnya dalam Ekaristi. Gereja mengimani bahwa lewat doa dari seorang imam yang memohon kuasa dari Roh Kudus untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan lewat kata-kata konsekrasi, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Secara mata jasmani, kita melihat roti atau hosti tetap terlihat sebagai roti atau hosti, dan anggur tetap terlihat sebagai anggur. Namun, dalam kacamata iman, kita melihat bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Barang siapa menyantap tubuh Kristus, Kristus tinggal di dalam dirinya, dan dirinya tinggal di dalam Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Kalau kita menyadari bahwa Kristus tinggal dan bersatu dengan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera, perlindungan dan penyertaannya di dalam hidup kita. Kalau kita mau terbuka akan Dia dan rela dibentuk olehnya, maka kita akan mengalami pembaruan di dalam hidup kita. Kita akan semakin bertumbuh, berbuah dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita patut bersyukur karena setiap minggu, bahkan setiap hari kita menerima tubuh Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar mengimani bahwa hosti dan anggur itu benar-benar sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus atau tidak? Apakah selama ini kita mempunyai kerinduan yang mendalam pada Tuhan Yesus atau tidak? Menyambut tubuhnya dengan hati yang layak atau tidak? Mau terbuka terhadap bimbingan Yesus Kristus, ataukah ego kita, nafsu kita lebih menguasai diri kita? Bila semuanya ini tidak kita perhatikan, maka memang kita tidak pernah akan mengalami pembaruan di dalam hidup kita. Kendati tiap minggu, bahkan tiap hari, kita menyambut tubuh Kristus. Maka mari para saudara, kita berusaha untuk mengimani bahwa apa yang kita terima itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Senantiasa mempunyai kerinduan untuk menyantap tubuhnya, menerimanya dengan hati yang layak, dan membuka diri terhadap bimbingannya. Hanya dengan demikian, kita akan mengalami pembaruan di dalam hidup kita. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan, dan boleh mengalami keselamatan di dalam Dia. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak hanya mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia, untuk menyelamatkan kami lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib, tetapi juga mempersembahkan putra-Mu sebagai santapan rohani yang menyelamatkan. Kami mohon agar kami sungguh-sungguh mengimani bahwa roti atau hosti yang kami terima dalam Ekaristi itu benar-benar tubuh putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kami mampu menyambut tubuhnya dengan hati yang layak dan membiarkan putra-Mu bersemayam dan berkarya dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat sungguh-sungguh diperbarui olehnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.